Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhania dengan NIM 2018710663. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Islamic Corporate Governance, Syariah Compliance, dan Islamic Social Responsibility terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu untuk latar belakang. Nah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Nah, munculnya perbankan syariah di Indonesia ini karena kesadaran masyarakat akan sistem perbankan syariah di Indonesia, karena masyarakat Indonesia sendiri menyadari bahwa bunga bank yang terdapat pada bank konvensional merupakan haram. Oleh sebab itu, Bank Muamalat berdiri sebagai bank syariah di Indonesia pertama. Nah, pada tahun 1997, ternyata Indonesia mengalami krisis keuangan yang sangat hebat yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Tetapi, krisis keuangan ini itu tidak berpengaruh terhadap perbankan syariah di Indonesia karena sistem dari perbankan syariah sendiri itu tidak menerapkan adanya bunga bank seperti yang terdapat pada konvensional, tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Nah, hal ini dibuktikan oleh Bank Muamalat Indonesia yang tetap berdiri di tengah krisis keuangan pada saat itu. Nah, hal ini membuat pemerintah berbondong-bondong segera menyempurnakan sistem perbankan syariah di Indonesia. Dan hal ini juga bank konvensional berlomba-lomba untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara mengembangkan atau mendirikan bank-bank syariah di Indonesia. Dan hingga saat ini bank syariah di Indonesia melaju pesat, dibuktikan dengan adanya data return on asset atau profitabilitas dari perbankan syariah Indonesia yang menunjukkan setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Sejalan dengan pertumbuhan bank syariah yang maju pesat, hal ini dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat akan aturan-aturan syariah, sehingga menyebabkan profitabilitas dari bank syariah itu sendiri selalu meningkat. Dan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang pertama yaitu Islamic Corporate Governance. Islamic Corporate Governance merupakan sistem tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya, faktor kedua yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu Syariah Compliance. Syariah Compliance merupakan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu Islamic Social Responsibility. Islamic Social Responsibility merupakan pelaporan kinerja sosial perbankan syariah yang berbasis prinsip syariah. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah Islamic Corporate Governance, Syariah Compliance, dan Islamic Social Responsibility secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, apakah Islamic Corporate Governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Yang ketiga, apakah Syariah Compliance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Dan yang terakhir, apakah Islamic Social Responsibility secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Islamic Corporate Governance, Syariah Compliance, dan Islamic Social Responsibility terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Di sini terdapat kerangka penelitian dari penelitian ini. Nah, untuk yang pertama yaitu menunjukkan bahwa pengaruhnya Islamic Corporate Governance, Syariah Compliance, dan Islamic Social Responsibility itu terhadap profitabilitas. Jadi ketika ICG, SC, dan ISR-nya itu
bagus itu maka profitabilitasnya itu juga bagus. Dan selanjutnya itu melihat dari satu-satu variabel X-nya. Untuk yang pertama, Islamic Corporate Governance atau ICG-nya. Nah, apabila tata kelola dari perusahaan atau tata kelola dari bank syariah sendiri itu bagus, maka hal ini dapat meningkatkan laba dari bank syariah sendiri, maka dapat meningkatkan profitabilitas dari perbankan syariah. Nah, selanjutnya syariah compliance atau kepatuhan syariah. Nah, hal ini apabila kepatuhan syariah atau semakin patuh bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, maka nasabah akan semakin percaya sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Dan yang terakhir, Islamic Social Responsibility. Semakin baik pelaporan kinerja sosial dari perbankan syariah itu sendiri, maka akan meningkatkan kepercayaan dari nasabah itu sendiri sehingga meningkatkan profitabilitas dari perbankan itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, ini akan dibahas beberapa hal. Yang pertama tentang rancangan penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifma, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, berdasarkan jenis datanya juga pada penelitian ini termasuk dalam data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Untuk yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, dan Islamic Social Responsibility sebagai variabel X dan menggunakan profitabilitas sebagai variabel Y. Untuk yang kedua yaitu penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, periode yang digunakan dalam penelitian ini selama 5 tahun periode, yaitu periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Baik, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, dan pengumpulan datanya itu diperoleh dari web Bank Indonesia, web OJK, web statistik perbankan syariah, dan melihat pada laporan keuangan dan laporan tahunan pada website dari masing-masing bank umum syariah yang ada di Indonesia, dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Baik, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu analisa deskriptif dan analisa statistik. Untuk analisa deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Nah, selanjutnya yaitu analisa statistik. Nah, analisa statistik di sini itu menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan analisis regresi linier berganda, uji simultan atau uji F, dan uji parsial atau uji T. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis regresi linier berganda, merupakan regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen atau variabel Y yang jumlahnya lebih dari 2. Uji simultan atau uji F digunakan untuk menguji apakah secara simultan ICG, SC, dan ISR secara signifikan mempengaruhi profitabilitas. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan uji simultan atau uji F. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan nilai signifikansi yaitu sebesar 5%, dan yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu uji parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji apakah secara parsial variabel X secara signifikan mempengaruhi variabel Y. Terdapat beberapa langkah dalam uji parsial. Untuk yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Untuk yang kedua, menentukan nilai signifikansi sebesar 5%, dan yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.